Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan ini adalah jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and courage. Bersama Yesus kita pasti kuat. Bersama Yesus kita diberi keberanian. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Mempersiapkan tubuh roh jiwa kami pada pagi hari ini masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Angkat hatimu dan angkat suaramu pada pagi hari ini. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami menyembah Engkau ya Roh Kudus. Mari lawat kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau adakan perjumpaan yang indah dengan Engkau Tuhan di dalam hadirat-Mu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang katakan ku masuk ruang Maha Kudus. Kinagara labakaya sandara. Angkat hatimu dan angkat suaramu pada pagi hari ini. Hatiku menyembah yang sama-sama katakan, menyembahmu, ku sembahmu, katakan ku menyembahmu. Kira-kira makanya sebab namamu kudus, Tuhan. Sama-sama katakan, ku masuk. Kami masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Kami mau berfellowship dengan Engkau pada pagi hari ini. Hati tulus menyembah yang Maha Kuasa.
menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus, Yesus. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus. Kami jemput kita sama-sama berdiri, katakan ku menyembah-Mu. Haleluya. Ku angkat tanganmu ke surga. Dia ada di tengah-tengah kita. Oh Roh Kudus, lawat kami. Kami menyembah-Mu. Ya sikire labara labara lama kaya sikire labara 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 labara. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Oh kami menyembah-Mu, katakan ku menyembah-Mu Yesus, Yesus. Oh nama sikira labara 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 shanda kara labara 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 labara. Kami menyembah-Mu, sebab nama-Mu kudus. Oh, sekali lagi katakan ku menyembah-Mu. Haleluya. Sembah Engkau dengan segenap hati kami. Oh lawat kami Roh Kudus pada pagi hari ini. Labara-labara sikir, labara-labara-labara-labara-labara. Ku sembah-Mu, sebab nama-Mu Mari jemaat Mahanaim katakan ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kiralah makaya sana. Ku menyembah-Mu. Angkat suaramu, angkat hatimu pada pagi hari ini untuk berjumpa dengan Engkau Yesus. Sebab nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, katakan sekali lagi, sebab nama-Mu kudus. Oh, sebab nama-Mu kudus, kudus kiralah bagaya sana. Satu kali lagi katakan, sebab nama-Mu kudus. Oh, sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kira lama sikira lama ya sana. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Kira lama sikira lama. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran pada pagi hari ini.
Angkat hatimu, angkat suaramu, Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Oh kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu. Ya Yesus, Yesus, Yesus. Kirala makaya syana karala barala makaya shirala barala 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 karala masih kirala makaya syana karala barala masih kirala barala 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 masih karala barala. Oh mengalir Tuhan saat ini, Roh-Mu melawat kami. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Rama shikira lama kayasha, karena lama shikira lama. Shikira lama shikira lama kayasha, karena lama. Kira lama kayasha, kira lama kayasha, karena lama. Katakan sama-sama. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, lebih keras lagi katakan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku sembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikaralaba shanakaralaba. Kiralama shikiralabaralaba shanakaralaba shanakaralaba. Biar setiap kita pada pagi hari ini naikkan ucapan syukur-Mu. Rama shikiralabaralaba kaya shanakaralaba. Naikkan ucapan syukur-Mu di dalam hadirat-Nya, menjadikan dupa yang harum. Kiralamakaya shanagaralamashya, Kuralamakaya shikiralamakaya shanagaralamashya,
Shikirala makaya shanda garala barala bara. Shikirala barala 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 barala. Shikirala makaya shanda garala barala 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 bashi. Kiarala makaya shanda garala barala makaya shikirala. Lawat setiap kami Tuhan pada pagi hari ini. Roh-Mu melawat kami. Terima lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Kina karala bakaya sikirala barala 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 sikirala masyanda barala. Oh, jamah kami setiap kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau berkenan melawat kami pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melihat keberadaan kami, hati kami. Setiap kami yang datang dengan berbeban berat Tuhan pada pagi hari ini, Engkau jamah kami, berikan kami kelegaan. Bahkan Tuhan, sakit penyakit, apapun masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami, hari ini, pagi hari ini Engkau melawat kami Tuhan. Engkaulah jawaban atas permasalahan kami, atas sakit penyakit kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu rontok Tuhan, sakit penyakit Kau sembuhkan dalam nama-Mu Tuhan. Buat kami yang berbeban berat Tuhan, saat yang tepat berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang kami puja, kami puji dan kami sembah, Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Waduh, masih yang di depan, yang belakang belum. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Berikan sorak-sorai yang lebih meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yesus jalan kebenaran. Amin. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Ya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Haleluya. Aku percaya. Yes. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan glory. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh. Aku dan jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan akulah jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Ya, kami percaya Tuhan, ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Glory. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada
keselamatan kekal. Katakan sekali lagi, glory. Glory, haleluya. Glory. Ya, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Akulah jalan, haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yes, angkat suaramu. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Angkat tanganmu ke surga. Semuanya mengangkat tangan ke surga. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, yes. Glory. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Yes. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, sekali lagi. Namanya ada keselamatan kekal. Sorak-sorai lebih meriah di dalam Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Semuanya bergerak. Ya, mulai panas ya. Hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Yang letih lesu berbeban berat, Tuhan Yesus pada pagi hari ini berikan kelegaan kepadamu. Amin. Karena kiri kanan Yesus. Oh, haleluya. Ku selalu memandang Tuhan. Glory. Selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan. Glory. Katakan, kiri kanan Tuhan. Oh, kiri kanan kita ada Tuhan. Ya, ada Yesus. Tuhan, Yesus selalu bersama. Katakan kiri kanan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Pada Tuhan kami selalu memuji Engkau Yesus. Yesus, Kau pelindung kami. Katakan kiri kananku, haleluya. Sekelilingku ada Tuhan. Katakan dalam hidupku, Tuhan Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Ya, dalam hidupku selalu bersama.
ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku. Oh, terima kasih Tuhan. Di sekeliling kita ada Yesus. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi kiri kananku. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu satu kali lagi. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Yesus namanya. Haleluya. Glory. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Opo Anane Ministry pada pagi hari ini.
Saudara diberkati dengan persembahan pujian pada pagi hari ini. Kami dari Ecclesia Ministry, Opo Anane Ministry, ya. Tak kenal maka tak sayang ya saudara ya. Opo Anane ini bahasa Yunani ya. Ya inilah keberadaan kami dengan sekumpulan orang-orang STW ingin memuliakan nama Tuhan. Saudara, di tempat ini baik yang muda, yang STW, bahkan yang sudah lanjut usia, kerinduannya tetap sama, ingin menyenangkan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Kita persiapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Oh, haleluya. Haleluya. Nanti Pak Anang berdoa untuk persembahannya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami senantiasa mengucap syukur Tuhan buat segala kasih karunia-Mu, buat segala penyertaan-Mu selama ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Kau pasti berikan terbaik untuk kami semuanya Tuhan Yesus. Dan sebentar Bapa, kalau kami akan mempersembahkan sebagian dari berkat kami Bapa, biarlah berkat ini menjadikan kemuliaan nama-Mu dalam gereja ini Bapa. Dan kami percaya kami akan menuai berkat yang kami persembahkan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Seperti terus selamat menabur, katakan. Oh haleluya. Seperti Ruth saya haus, rindu aliran sungai-Mu. Katakan hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hati kami, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu Tuhan. Oh, dan bawaku, haleluya, untuk lebih dekat lagi. Oh, padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Terima kasih hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai tanah yang gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku ya Tuhan, begitupun jiwaku
sama-sama berdiri, katakan hanya Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi, tersembunyi bagi seluruh isi hatiku. Engkau selalu tahu Tuhan. Dan bawaku dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Oh, hanya Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau mengenal hatiku. Oh, tiada yang tersembunyi bagi seluruh isi hatiku. Tuhan, Engkau tahu, Engkau tahu. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Angkat suaramu dan angkat hatimu, katakan hanya Engkau. Angkat suaramu pada pagi hari ini. Ya Yesus, hatiku tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Oh, dan bawaku untuk lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sama-sama lebih sungguh-sungguh katakan hanya Engkau Yesus. Haleluya. Hanya dalam indahnya dekapan kasih-Mu, dalam indahnya dekapan kasih. Katakan satu kali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Yesus, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari menyembah Tuhan pada pagi hari. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, kami tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu Tuhan. Oh kasih-Mu Yesus,
Kasih-Mu yang ajaib bagi kami, kasih-Mu membebat hati kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berkenan melawat kami, setiap kami Yesus. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang ajaib itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kau sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi kami ya Roh Kudus. Mari Roh Kudus tetap melawat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Perjumpaan kami dengan Engkau ya Bapa. Kami boleh berfellowship dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kami Tuhan yang datang pada pagi hari ini akan pulang dengan berbeda, menjadi umat pemenang Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Selamat pagi, apa kabar? Masih kurang semangat. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Saudara, saya mungkin sudah ketiga kali ya saya melayani di sini ya Pak ya. Sejak pandemi lama enggak melayani di sini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada kami ya. Pagi hari ini saudara siap untuk mendapat berkat Tuhan? Amin. Saya minta dengan hormat saat pemberitaan firman Tuhan, HP di silent dan dimasukkan di tas. Setuju? Oke ya. Pada pagi hari ini saya beri judul Menyongsong Fajar. Kita buka di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Saya akan bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saudara, mungkin
peristiwa ini, cerita ini tidak asing buat saudara. Bartimeus si buta. Tapi mari kita akan mengupasnya ya. Kita akan mendengar baik. Hal pertama, pelajaran yang pertama. Saudara, kita lihat Bartimeus ini adalah seorang pengemis. Pengemis itu adalah miskin. Dan tidak hanya pengemis saja, namun dia buta. Ya. Jadi syarat supaya Bartimeus ini mendapat mujizat, yaitu dia buta. Kalau dia tidak buta, tidak mungkin terjadi cerita seperti ini. Jadi syarat buat saudara dan saya untuk menerima mujizat Tuhan, yaitu jika kita dalam ujian, kita dalam persoalan. Amin. Ya, kita lihat Bartimeus ini saudara, ya, dia buta bukan sejak lahir, namun dia karena satu penyakit dia buta. Saudara, janganlah kita ini takut dengan masalah, dengan tantangan atas hidup kita. Ya, saya berkata di sini di depan ini saudara, tidak hanya ngomong, saya juga mengalami. Jangan kita takut, jangan kita menghindar, asal jangan kita cari masalah. Kalau memang itu masalah diizinkan oleh Tuhan, masalah itu baik buat saudara dan saya. Amin. Ya, masalah itu membuat mengetes value kita, isi kita. Ya, masalah itu untuk menguji kita seberapa dekatnya kita dengan Tuhan. Ya, masalah itu baik buat saudara dan saya. Ya, untuk apa juga Bu Siana? Untuk mendewasakan kita. Yang mendewasakan kita ini bukan banyaknya pelayanan, bukan. Yang mendewasakan kita ini bukan jabatanmu sebagai pendeta, penginjil, pengerja, diaken, bukan. Yang mendewasakan saudara dan saya adalah waktu kita menghadapi masalah. Ibu, bapak, adik-adik yang ada di sini. Jadi jangan terkejut kalau satu saat tiba-tiba sekonyong-konyong masalah itu datang yang tidak kita undang. Bersiaplah, karena Tuhan akan memberikan mujizat buat saudara dan saya. Amin. Ya. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, saya umur 17 tahun memberikan hidup saya kepada Tuhan, sekarang 59 tahun, jadi sudah tidak tahu berapa tahun ya. Saya harus berbeda dari yang 17 tahun yang lalu. Bukan orangnya semakin tua. Tetapi rohani, manusia batinia kita harus berubah. Melalui apa? Melalui masalah, melalui ujian, melalui tempaan. Biar jemaat di tempat ini, jikalau engkau mengalami seperti itu, bukalah hatimu. Tuhan, apa yang engkau ingin ajarkan kepadaku? Amin. Ya, Bartimeus ini adalah seorang buta dan pengemis. Lanjut ceritanya. Terus kemudian pagi-pagi ya, dia keluar dari rumahnya, dia minta seseorang atau keluarganya untuk mengantarkan dia keluar dari rumah di pinggir jalan. Seperti biasa, orang buta tidak bisa berjalan sendiri. Dia dituntun. Duduklah dia di tempatnya seperti biasanya. Duduk. Kemudian tahu-tahu dia sambil duduk, saudara bisa bayangkan dunia yang gelap. Saudara kalau bisa melihat kurang bisa memahami. Namun coba kita memahami, dia buta. Tidak bisa melihat apa-apa dan gelap. Dia hanya mengandalkan pendengarannya saja. Dan dituntun oleh orang untuk duduk di tempat seperti biasanya. Waktu dia duduk 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam. Saudara dia dengar kok ada orang ribut-ribut ya, ribut berbondong-bondong, gemuruh orang semua. Dia hanya mengandalkan pendengarannya. Kemudian dia tanya kepada orang sebelahnya, ada apa ya? Kok ribut ya? Kok rame ini, ada apa ya? Ada apa ya? Orang-orang di sekitarnya berkata, itu Yesus dari Nazaret lewat. Oh, Yesus dari Nazaret lewat. Saudara, begitu Bartimeus mendengar kata Yesus dari Nazaret. Oh, waduh, saudara, di sini tidak diceritakan bagaimana apakah Yesus pas di pinggirnya atau sudah melewati atau masih sebelum melewati dia. Namun dia, oh, Yesus mungkin tidak lihat saya karena banyaknya orang yang berbondong-bondong. Mungkin saya ketutup. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, dia pikir siapalah saya ini, saya buta, miskin. Ya, secara duniawi saya nggak diperhatikan.
Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus, saya percaya dia kok bisa tahu Yesus anak Daud. Yesus itu lahir dari garis keturunan Daud. Bartimeus, saudara tahu waktu banyak bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Musa bilang kepada bangsa Israel, saya terjemahkan ke dalam bahasa yang lebih enak ya. Ngomong mbek anak cucumu. Bicara dengan anak cucumu. Bagaimana perbuatan Israel kepada kita. Ia telah mengeluarkan kita dari budakan. Bagaimana ia telah membelah laut Teberau. Bagaimana ia meruntuhkan tembok Yeriko. Bagaimana ia membelah sungai Yordan. Bagaimana ia penyertaannya dengan tiang awan pada malam hari. Tiang api pada malam hari. Tiang awan pada siang hari. Ceritakan pada anak cucumu sampai seterusnya. Musa meninggal, Yosua berpesan kepada bangsa Israel. Cerita ini semua. Saudara, tulis ini. Sampailah berita itu ke bapaknya Bartimeus, yaitu Pak Timeus. Dia diceritakanlah kepada Bartimeus. Bartimeus, menurut nenek moyang kita, ada Allah Israel yang telah menolong kita. Tapi nanti dari garis keturunan Daud akan dilahirkan Mesias sang juru selamat. Ingat baik-baik. Bartimeus ini menyimpan firman dari ayahnya. Ya, cerita dari ayahnya. Artinya apa? Dia menyimpan firman Tuhan. Dia menyimpan baik-baik firman Tuhan. Saudara kan tidak bisa tahu kapan dia bisa bertemu dengan Yesus. Benar enggak? Dia tidak tahu kapan bertemu dengan Yesus. Tapi dia memelihara firman itu. Saudara dan saya, pergumulanmu masih belum tahu. Namun saudara dan saya ada firman. Setiap minggu, bahkan kali engkau mendengar firman Tuhan. Saudara dan saya bisa membaca firman Tuhan setiap hari. Simpan janji Tuhan itu baik-baik. Ya, simpan, jangan sampai luntur. Bartimeus ini menyimpan dengan baik janji Tuhan. Saudara, apapun yang kita alami, pergumulan apapun, simpan baik-baik, jaga baik-baik di dalam hatimu. Supaya jangan engkau berdosa. Tuhan, aku percaya walaupun aku di dalam persoalan dan masalah dan jawaban belum ada, aku percaya pada janjimu Tuhan. Aku percaya, aku menyimpan baik-baik. Bartimeus ingat janji Tuhan. Minta tolong adik saya, air minum saya dibawa ya dekat tas. Itu ya. Terima kasih. Mungkin karena kena AC langsung kering. Ya. Bartimeus imannya dipelihara baik-baik. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apapun saudara punya persoalan, berseru kepada Tuhan. Saudara, tempat kita berseru itu bukan manusia biasa. Dia adalah Tuhan segala Tuhan. Ya, saudara datang kepadanya tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah ditolak. Dengan buta, dengan kegelapan dia berkata, Yesus, Yesus. Saudara, kalau orang buta, orang-orang kalau yang menemui Yesus, dia tidak bisa Yesus di mana. Jadi dia mengandalkan suara. Yesus, kasihanilah aku. Saudara, dia semakin teriak keras, Yesus, kasihanilah aku. Ini orang-orang di sebelah-sebelahnya. Diam. Siapa dia? Dia ini pengemis, bukan majelis, bukan konglomerat. Dia cuma pengemis dan buta. Rame-rame, menang. Saudara, semakin dia dilarang, dia semakin keras. Yesus, anak Daud. Kadang-kadang kita ini semakin setia, semakin semangat melayani Tuhan, ada gangguan-gangguan. Benar? Ya, ada gangguan-gangguan. Gangguan itu dari mana? Bisa dari teman sepelayanan, bisa dari dalam keluarga, bisa di tempat kerja, bisa di mana saja. Saudara, gangguan, halangan itu jangan menyurutkan saudara dan saya untuk terus di dalam Tuhan.
Ya. Saudara, saya ini banyak dikecewakan. Saya tidak mempengaruhi keluarga besar saya untuk pindah gereja, untuk kecewa, untuk luka. Tidak. Saya pernah dipermalukan di podium, saudara. Saya dulu pengerja. Immanuel sama-sama teman gereja. Saya dulu pengerja gereja Allah Baik. Saya pernah dipermalukan di podium. Saya tidak apa-apa. Hosiana tanya, Lucian, tidak apa-apa, tenang aja Hosiana. Papi saya waktu itu kan ke gereja semua sekeluarga saya. Loh, kamu kok digitukan? Ya tidak apa-apa. Saudara, karena saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, saya masuk ke kamar saya berlutut, saya ngomong, Tuhan, beri saya untuk bisa mengampuni orang itu. Tolong saya, ambil malu saya. Saya ini malu saudara, karena kan dilihat jemaat. Ambil malu saya Tuhan. Saya ingat Tuhan ditelanjangi. Tuhan ditelanjangi. Itu artinya saudara mungkin dapat malu. Tuhan sudah menanggung malumu. Amin. Kalau engkau sakit kepala, sakit apapun. Saudara lihat. Yesus dimahkotai duri. Berarti sakit apapun di kepala. Tuhan sudah tanggung. Saya katakan Tuhan ambil malu saya. Saya tidak dendam dengan pengerja itu dan sudah tidak ada orangnya, ya. Saya tidak perlu kasih tahu dan orang itu sudah tidak ada. Saya pernah dimaki-maki di depan gereja. Saya nggak tahu orang itu tidak ada hubungan kerja sama saya. Ya kalau nyanyi apa paduan suara masih boleh lah ya. Itu tidak ada hubungan. Saya dimaki-maki. Saya tidak membalas, saya diam. Salahku ki apa ya? Saya pikir-pikir. Saya nggak pernah hubungan loh. Saya enggak. Karena mungkin dia dari omongannya orang, fitnaan terhadap itu ngene, akhirnya terbawa. Hati-hati saudara, orang-orang yang ada di sini. Jikalau engkau mendengar kabar-kabar negatif tentang temanmu, jangan engkau fitnah. Kadang-kadang cerita itu tidak benar. Amin. Di sini, kalau sudah mulai rasan-rasan si A kepada si B, itu loh, gini. Jangan si B itu tetap langsung percaya. Dites dulu apakah benar cerita itu. Saya korban. Tapi akhir hidup orang itu dia memeluk saya. Siano. Ya, Tuhan yang ada di dalam engkau itu membuktikan bahwa engkau itu benar. Jaga sikapmu, hidupmu yang baik. Dia peluk saya. Walah, Siano saya diambung-ambung saudara. Memang usianya jauh lebih tua. Dan orangnya sudah meninggal. Saudara, ya, jangan menghalangi untuk tetap maju. Ada orang yang kaya, diinjili sama orang yang biasa. Ayo melok Tuhan. Dia jawab, Tuhan Yesus bisa kasih apa sama saya? Nah aku melok Yesus loh. Yesus bisa ya. Saudara, kadang-kadang kita ditegur sama teman, ayo melayani, ayolah, ayo. Iso ta Tuhan, aku ini lagi bangkrut, utangku akeh. Debt collector sudah banyak nagih. Apakah bisa Yesus? Saudara, Yesus dibandingkan dengan utangmu. Yesus dibandingkan dengan kebangkrutanmu. Yesus jangan dibandingkan dengan penyakitmu. Yesus Maha Kuasa. Jangan dibandingkan. Ya. Bartimeus menyisihkan dan tidak memperhatikan halangan-halangan itu. Ya. Kalau saudara mengalami tekanan seperti itu, semakin engkau gila di hadapan Tuhan. Amin. Arti kata gila ngerti? Tambah cinta dengan Tuhan. Saya diusir oleh papi saya karena saya mengikuti gereja yang nangis-nangis. Saya diusir dari rumah saudara. Jadi tantangan itu di dalam keluarga, orang tua saya. Ya. Apakah membuat saya surut? Ya, gak melayani. Roh penakut. Gak melayani aku di. Saya dulu masih SMA, belum bekerja. Wes aku gak melayani. Apakah berhenti? Enggak saudara. Ya, janji Tuhan itu seperti orang mengandung. Waktu dia didapati positif, oh 2 minggu usianya, oh 1 bulan, kan belum besar kan, masih kecil toh. Apakah dia tanya sama sebelahnya, aku ini mengandung ta? Apa begitu? Aku ini apa nanti melahirkan anak ta? Enggak kan? Janji Tuhan itu seperti itu. Pelihara janji Tuhan itu sampai engkau melahirkan, sampai doamu itu menjadi nyata. Jangan engkau mundur. Engkau pelihara itu janji Tuhan.
masih masalah, masih belum dijawab doa. Saya berdiri di tempat ini, saudara, bukan berarti saya bebas dari masalah. Saya ada masalah, saya ada pergumulan. Tetapi itu tidak menyurutkan saya untuk tetap melayani. Tidak menyurutkan saya untuk terus berbuah. Amin. Saudara dan saya harus terus berbuah. Sampai kapan, Bu Siana? Sampai engkau masuk peti. Itu selesai. Dari saya sudah mau mendekati 60 umur saya. Saya terus harus berbuah. Lelah, ya lelah. Tapi Tuhan sudah memberikan janji. Sudah bicara sama saya. Siana, ada mahkota yang menanti engkau. Pernyataan Tuhan sudah secara pribadi bicara sama saya. Waktu saya di Singapura, suami saya tidak turun di kapal, saya ibadah di Yohan Handoyo. Nah, di situ saya puji-pujian. Pujian itu seperti ini. Tuhan mulialah namamu di bumi ini. Seperti itu. Waktu pujian itu saya nggak ada apa-apa. Saya nggak ada masalah sama suami. Suami saya nggak bisa turun di kapal. Saya turunlah, saya ibadah. Saya ibadah 1, 2, 3, tak. Ikuti semua. Nah, sudah. Tiba-tiba saya nyanyi itu, saudara. Seperti saya berdiri di sini. Tuhan itu di belakang saya sambil memeluk saya. Dia bilang, ada mahkota loh yang menanti engkau. Saya kaget. Oh Yesus. Saya selama puji-pujian penyembahan itu, sampai puji-pujian praise, worship itu, saya tidak tahan, saya nangis terus saudara, tidak berhenti air mata saya nangis. Tuhan, siapa sih aku ini Tuhan? Begitu berharganya aku di hadapanmu, di matamu. Sampai Tuhan berkata ada mahkota yang tersedia. Saudara, selama 11 tahun saya dibenci oleh papi saya. Tapi saya terus bertahan. Saya kucing-kucingan dengan papi saya. Dan selama perjalanan penderitaan itu, penyertaan Tuhan itu nyata. Pembelaan Tuhan itu nyata. Sampai 11 tahun kemudian, papi saya bertobat, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Dan aktif, setia, sudah pakai tepuk tangan. Dan papi saya sekarang orangnya, dulu ya, waktu dia bertobat, gembeng, nangisan. Dulu ngilokno saya, apa pergi sana ke gereja, yang nangis-nangis, yang tepuk tangan. Minta makan di gereja, karena kan saya pelayanan, jadi hampir setiap hari saya ke gereja. Masih muda dulu itu. Pergi kamu ke gereja. Sekarang papi saya gembeng, nangisan. Sampai masa tuanya, sampai dia meninggal, dia mengenal Yesus. Saudara, kalau saya mundur, saya mungkin tidak ada di sini dengan keluarga saya. Hancur amburadul. Bayangkan setiap hari papi saya, mami saya berkelahi setiap hari. Jadi rumah tangga di dalam keluarga saya itu tidak karuan. Tidak ada damai sejahtera karena papi saya menekan, menyakiti hati anak-anak dan istri. Tapi 11 tahun kemudian Tuhan. Amin. Ya, semakin engkau ada halangan, semakin engkau gila di hadapan Tuhan. Arti gila bukan gendeng ya saudara. Gila. Semakin engkau sungguh-sungguh dan semangat di dalam Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan itu. Bartimeus berteriak. Dia semakin keras menengokoniku, saudara. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus. Kemudian Yesus berhenti. Namanya dikaitkan. Waktu dia disebut nenek moyangnya, namanya dikaitkan, dia noleh. Luar biasa Bartimeus. Dia sebut nenek moyangnya. Kalau saya jalan-jalan di mana gitu ya, saya sering seperti itu. Ada orang nyelutuk, bisik-bisik, saya tidak kenal dia. Anaknya Pak Yosep, papi saya namanya Yosep, anaknya Pak Yosep. Terus saya lihat, iya saya mesem. Bapak di Ciwi Kimia ya? Iya. Saya kemana lagi? Putri nih Pak Yosep. Terus saya noleh. Saudara, mengkaitkan nama nenek moyangnya. Yesus menghargai Bartimeus. Dia mengkaitkan nenek moyangnya Daud. Ya. Yesus menaruh perhatian. Dia bilang, bawa sini orang itu. Kemudian Bartimeus, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Murid-muridnya berkata seperti itu, saudara. Bartimeus berdiri, dia lihat,
Ya, saudara, tanpa disuruh, di situ diceritakan, dia menanggalkan jubahnya. Dia menanggalkan jubahnya. Untuk menerima mujizat dan pertolongan dari Tuhan, tanggalkan jubahmu. Apa itu jubah? Kalau orang buta, jubah itu artinya, iki loh aku buta. Jadi kamu harus mengerti saya. Saya ini buta. Harus memahami saya, memaklumi saya buta. Itu artinya. Kalau orang buta, saudara lihat di pinggir jalan, orang buta kan pakai bendera ya. Prit, 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 prit. Bukan Pak Eksianto yang prit, prit itu ya. Prit, 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 prit gitu. Itu supaya apa? Ngerti yo aku ini buta, aku ini kena jalan. Saudara, ya, lepaskan keegoisanmu, kesombonganmu. Syarat untuk menerima pertolongan Tuhan, tanggalkan jubahmu. Saudara masih mengandalkan manusia? Saudara masih mengandalkan kekuatanmu? Saya jamin saudara akan kecewa. Karena di dalam Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia itu sebenarnya hatinya menjauh dari Tuhan. Loh, Bu Syana, aku ini ditolong Mbak si B loh. Salah saudara. Loh, Bu Syana, aku ditolong ini. Loh, saya juga ditolong sama si A si B. Tapi salah, pandangannya salah. Loh, harusnya bagaimana Bu Syana? Saudara, firman Tuhan pagi hari ini, jangan mengandalkan manusia. Itu kekejian di hadapan Tuhan. Harusnya bagaimana? Saudara seperti ini tadi, Bartimeus. Arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus saja. Terus bagaimana? Nanti Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang untuk menolong engkau. Seperti itu. Tapi kalau saudara langsung ke orangnya, saudara tidak bisa mengandalkan Tuhan. Oh, ditolong. Ditolong. Sudah, saudara mau letakkan di mana Tuhan? Oh, ditolong baik manusia. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau. Engkau mengandalkan dia 100%. Nanti Tuhan yang akan bekerja. Menjamah. Saudara, saya akan kesaksian ya. Rumah saya ini mau disita. Sampai sekarang rumah saya masih ditempeli, rumah dijual. Saya tidak akan cerita bagaimana prosesnya kok saya sampai seperti itu. Terlalu panjang. Saya ditagih debt collector. Setiap hari 3-5 orang jaket-jaket hitam datang ke rumah saya. Nagih. Saudara, saya punya utang 155 juta. Ya. Saya buka pintu saya. Kakak saya, itu dari bank datang. Oh ya, mari masuk Pak. Itu hampir setiap hari saudara. Seminggu berapa kali gitu ya. Masuk, duduk. Saya persilahkan. Saya menunjukkan identitas saya bahwa saya anak Tuhan. Saya terang. Saya harus menunjukkan warna kerajaan saya. Walaupun saya ini bermasalah, tetap tunjukkan warna kerajaanmu. Amin. Jangan anak Tuhan cuma baik di gereja aja. Waktu ditagih kita marah-marah. Jangan saudara, itu mematahkan orang tidak mau terima Yesus. Tidak bisa melihat terang di dalam hidup kita. Saya silakan masuk. Omong-omong kadang di teras itu 1-2 bulan, 3 bulan itu seperti itu saudara. Saya tertekan, saya depresi. Saya terima baik-baik. Saya sudah mentok saudara. Saudara, teman, semua tidak bisa menolong saya. Di situ Tuhan kasih pelajaran buat saya. Saya ke saudara saya, sebenarnya ada yang mampu menolong saya. Saya ini tertutup jalan. Kemudian sampai pada puncaknya saya dipanggil ke kejaksaan. Ada Bu Evi, tapi saya tidak ketemu Bu Evi. Belum kenal Bu Evi ya. Saya berhadapan dengan kejaksaan dan orang-orang bank itu. Laki sama perempuan satu. Saya ditanyai. Loh Bu, ini harus dibayar Bu. Saya sudah mentok. Bu, saya sudah tidak ada. Wah kalau gitu proses ya, by system. Silakan. Saya ucapkan itu di depan mereka. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan yang tolong saya. Orang-orang dunia kan tidak mengerti kata-kata seperti itu, kata-kata rohani. Tapi saya ucapkan, saya libatkan Yesus. Saya libatkan Allah saya yang hidup di tengah-tengah masalah itu. Saya hanya mengandalkan Tuhan. Silakan diproses by system. Saudara, itu saya alami, saya stres. Saya sudah nggak bisa berdoa lagi, saya nggak bisa mau ngomong apa sama Tuhan. Ya keadaan saya di titik nol pada waktu itu. Suami saya sudah meninggal. Ya, 4 tahunan itu suami saya sudah meninggal. Saudara, pada satu saat saya di ruangan
ruangan tamu, ruangan keluarga itu jadi satu, saudara, luas. Tuhan, saya deklarasi, rumah ini bukan milikku Tuhan. Saya mau ngomong keras-keras supaya iblis mendengar. Rumah ini bukan milik saya Tuhan. Saya cuma diberi hak untuk memakai. Bukan punya saya. Tuhan, aku serahkan ini aset saya kepadamu. Bukan milik saya. Kalau mau disita-sita saja. Mau dilelang dengan harga 600 juta. Rumah saya itu 2M. Mau dilelang 600 juta. Ya sudah dilelang. Tuhan, ini bukan milik saya. Ini milikmu. Saya ngomong gitu. Rasi saudara, ada sesuatu yang keluar yang diambil Tuhan. Apa itu? Depresi, stres, tertekan itu diambil oleh Tuhan. Dan dia memberikan saya damai sejahtera. Ya, semenjak saya ngomong gitu, saya bisa ketawa. Saya sama kakak saya, aduh lego hatiku. Anak-anak saya bisa ketawa sama anak-anak. Lego, ada sesuatu yang diambil oleh Tuhan. Saudara, jangan kita terlalu kepemilikan terhadap apa yang kau punya. Mobil, rumah, tanah. Saudara, itu bukan milik kita. Kita kan, rumah kita kan di surga. Amin. Saudara dan saya kan sementara di sini. Kalau meninggal, rumah kita ini yang disertifikati dengan kertas milik orang lain. Suami saya sudah meninggal. Sudah, dia tidak menikmati rumahnya. Saya merenung itu. Ijazahnya yang suami saya S2. Gak payu saudara, KTP-nya cuma saya bawa KTP-nya. Ijazahnya S1, S2, pelaut, gak payu. Sudah numpuk saja. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, sudah gak ada apa-apanya. Jangan kita terlalu berat dengan yang di sini saudara. Karena harta kadang-kadang membuat kita berbeda. Kita memandang, mengkotak-kotakkan orang karena harta. Orang ki soge, orang ki usaha, orang ki montore ini. Kita menjadi membeda-bedakan orang. Di hadapan Tuhan kita ini sama. Tuhan tidak melihat gelar kita. Tuhan tidak melihat mobil kita. Tuhan tidak lihat rumah kita. Tuhan tidak melihat karir kita. Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat hatimu. Dia sanggup melihat manusia sampai menembus daging dan tulangmu. Dia tahu semuanya tentang engkau. Saudara, kita kadang bisa membohongi manusia dengan pelayanan, dengan kata-kata rohani yang hebat. Saya banyak jumpai seperti itu saudara. Saya ibadah di gereja Allah Baik. Mau pemberkatan saya, pemberkatan terakhir itu saya ke toilet. Saya buang air kecil. Baru saya masuk, gotok. Itu pintu digerocok-gerocok itu dengan uraan saudara. Wih, siapa kira? Aduh, cepet-cepet saudara. Begitu saya buka pintunya, saudara tahu siapa itu? Pembicaranya. Saya cuma mesem, oh, dia langsung, oh, pembicaranya. Ya, karaktermu, ya. Tuhan lihat, bukan kita saat berdiri di mimbar seperti malaikat, nyanyi, main musik, woi dianggap, hebat. Tuhan melihat engkau semuanya seluruhnya dan tidak ada yang tersembunyi. Walaupun engkau ditutupi dengan baju yang apa, dengan apa, Tuhan bisa melihat engkau sampai ke dalam hatimu. Saudara, jadi jangan jadikan pelayanan, kebanyaknya aktivitas, menjadi kita sombong. Tidak saudara. Pagi hari ini, biar kita terbuka. Ingat baik-baik, Tuhan kita itu melihat sampai ke dalam hati kita. Iya. Bartimeus menanggalkan jubahnya. Dia tahu jubahku ini sudah nggak kepake. Kalau saudara mau berjumpa dengan Yesus, jubahmu itu nggak kepake. Buat apa? Ya, tanggalkan itu. Jangan engkau mengandalkan manusia. Jangan engkau mengandalkan manusia, kekuatanmu. Itu membuat hatimu jauh dari Tuhan. Waktu dia menanggalkan jubahnya, Tuhan berkata, apa yang kau mau supaya aku lakukan? Dia datang, dia tahu bakal aku melihat. Tuhan, Rabbuni supaya aku melihat. Jadilah menurut imanmu. Jadilah menurut imanmu. Jadi pelajaran pagi hari ini, yang pertama, jangan saudara kecil hati
dan mundur dari Tuhan jikalau engkau mendapat masalah. Jangan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, persoalan kita itu tidak melampaui dari kekuatan kita. Amin. Ya, Tuhan tahu kapasitasmu dan kapasitasku. Jangan ambil jalan pintas. Masih ada Tuhan. Apapun masalahmu, masalah ekonomi kah, masalah sakit penyakit, masalah hubunganmu suami istri, anak-anak yang nakal, yang tidak dengar-dengaran, jangan putus asa. Masih ada Yesus. Kita punya Allah yang tidak tidur. Kita punya Allah yang memperhatikan saudara dan saya. Jadi kalau ada masalah, terima, anggaplah itu sebagai ujian supaya mendewasakan saudara dan saya. Kalau saudara tidak mengalami masalah, saudara kalau bertemu dengan orang yang punya masalah, saudara nggak bisa menolong orang itu. Karena apa? Karena saudara tidak pernah mengalami masalah. Ngerti saudara? Tuhan izinkan saudara punya masalah supaya saudara itu bisa menguatkan orang lain. Itu yang Tuhan mau. Sudah jadi Kristen 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tapi seperti anak kecil. Gondokan, tersinggungan. Sudah saudara, hal yang seperti itu saudara akan dilewati Tuhan. Karena Tuhan terus bergerak. Dia terus bergerak. Saudara dan saya kalau tetap di situ seperti itu, saudara akan ketinggalan. Jangan gondok-gondokan, tersinggung. Hanya karena salah ngomong. Jangan. Kalau ada masalah, biar itu saudara dan saya. Supaya saudara itu berbeda dari 5 tahun yang lalu. Ada di sini jemaat yang masih seperti itu. Sudah 10 tahun tapi masih koyok arek-arek. Seperti anak-anak gondokan, tersinggungan. Diguyu siapa? Diguyu musuh. Alah, pelayanannya wis hebat, tapi koyok ngono tibae. Jangan saudara. Ya, saya tidak nyindir loh saudara. Saya tidak kenal saudara. Tapi ini firman Tuhan. Yang kedua, simpan janji Tuhan itu di dalam hatimu. Engkau tidak bisa, Bartimeus kalau di rumahnya, di dalam rumah, sembuh enggak? Kalau dia cuma simpen tok firman Tuhan, di rumahnya aja, sembuh enggak? Enggak sembuh. Jadi antara engkau dan Tuhan itu harus ada kerjasama. Artinya apa? Engkau harus aktif terus. Enggak ngomong, enggak gini. Aku pergumulan nih, utangku akeh. Aku nek dijawab Tuhan, utangku dilunasi baru aku melayani. Tidak seperti itu konsepnya Tuhan. Tuhan, aku gak bisa melayani karena aku sakit. Nek aku sembuh, aku baru melayani Tuhan. Aku memberikan hidup saya untuk Tuhan. Tidak seperti itu konsepnya. Saudara, saya ada hamba Tuhan, teman sudah meninggal tapi dia itu usaha, bisnismen, bukan pendeta. Tapi dia mengambil alih menjadi gembala di desa, rumahnya di kota, ini di Mojokerto. Saudara tahu, dia tiap jam 5, jam 4 pagi itu datang hanya doa pagi dengan mobilnya. Dia bukan pendeta, bisnismen. Dia datang, saudara tahu ini pendeta ini ada sakit tumor atau kanker. Mungkin ada yang tahu ya, tumor dan kanker. Dia tidak lihat penyakitnya. Dia ambil alih tugas gembala yang tidak ada gembalanya. Dia ambil alih, saya mau mengembalakan jemaat di desa itu. Dia datang saudara. Tahu-tahu saudara tahu apa? Sembuh sakitnya. Dia meninggal bukan karena penyakitnya itu. Dia meninggal karena ya sudah waktunya Tuhan panggil. Saya gini luar biasa. Saudara jangan kita mau lihat dulu. Tuhan aku mau lihat dulu. Tuhan tolong baru aku setia. Baru aku sungguh-sungguh. Itu cerita lama. Saudara dan saya ini harus terus bertumbuh, terus mengikuti pergerakannya Tuhan. Bartimeus ini keluar dari rumah, dia minta tuntun aku. Dia terus menanti, saudara tahu, apakah saudara pikir Bartimeus ini 5 hari nunggu? Bertahun-tahun. Dia menunggu yang namanya Yesus dari Nazaret. 1 hari dia pulang lagi nggak ono. 1 bulan dia pulang lagi. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 saat. Ada apa itu? Yesus dari Nazaret, saudara. Terus bergerak, kekristenan kita terus bergerak, menghasilkan buah. Sampai pergumulanmu itu sudah di depan mata, sudah di depan hidungmu. Amin. Seperti itu saudara. Supaya iblis dipermalukan. Saudara harus lebih mengenal terus jalannya Tuhan. Jangan hanya mujizat tok yang diharapkan.
Tapi kenalilah jalannya Tuhan untuk saudara dan saya. Amin. Setelah itu saudara, hal yang ketiga. Tidak ada halangan. Walaupun disinggung, disuruh diam, tapi dia terus saya minta Triut siap-siap. Dia terus berseru, Tuhan. Dia terus berseru. Sampai Tuhan tertarik dan menoleh. Suruh dia ke sini. Dan syarat untuk menerima mujizat Tuhan, tanggalkan jubahmu. Keegoisanmu, kesombonganmu, tanggalkan. Saya minta Trio maju ke depan. Ya, ditanggalkanlah itu semua, saudara. Ya, supaya dia menerima mujizat Tuhan. Haleluya. Di dalam Filipi 1 ayat 22a mengatakan, Filipi 1 ayat 22a, namun jika aku di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Haleluya. Tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan kehidupan orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Perhatikan kehidupan air mata. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan
hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Saudara, waktu Bartimeus ketemu dengan Yesus, Yesus bertanya, apa yang kau mau supaya aku perbuat? Pagi hari ini, Tuhan bertanya kepadamu, apa yang harus aku perbuat buat kamu anakku? Saudara, mungkin masalah ekonomi, banyak hutang, banyak hal-hal yang perlu dibayar. Mungkin engkau punya masalah suami, istri, dan harmonis. Mungkin engkau punya masalah yang lain. Di sini ada pribadi Yesus yang bertanya, apa yang aku perbuat anakku? Betapa baiknya Bapak kita. Dia bertanya pada pagi hari ini, apa yang kau mau supaya aku? Saudara kenali, Yesus baik. Dia sangat baik. Dia memperhatikan saudara. Dan Bartimeus bilang, Tuhan, aku ingin melihat. Saudara, selanjutnya ditulis di situ, Bartimeus melayani Tuhan, mengikuti Tuhan perjalanan pelayanan Yesus. Kalau engkau sudah dijawab Tuhan, engkau harus semakin sungguh-sungguh. Baik pelayananmu maupun karaktermu harus mau diubah. Karakter dan pelayanan, aktivitas tumbuh bersama-sama, tidak boleh pincang. Karaktermu harus mau diubah dan dibentuk oleh Tuhan, sehingga orang melihat engkau bukan lagi Siane atau Pak siapa, tapi orang melihat Yesus ada di dalam engkau. Amin. Yesus perhatikan. Kita nyanyikan kornya. Lagu ini gampang ya saudara ya. Ini lagu lama. Tiap orang ya. Hati kita nyanyi bersama-sama. Kehidupan tiap orang. Engkau baik Bapa, Engkau baik Tuhan. Yang sudah rusak, Engkau baik Bapa. Engkau baik dengan penuh kasih. Engkau baik. Saudara datang kepada Tuhan. Dia adalah Bapakmu. Dia baik, Dia sanggup menolong engkau. Tidak ada yang sulit buat Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau telah hadir di tengah-tengah kami di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, memuliakan Kau, menyembah Kau, dan kami sudah menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Evangelis Siane. Kau berkati hamba-Mu ini, pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau. Dan Kau memberkati
Eklesia Ministry yang dengan grupnya Opo Anai. Kita melayani Tuhan itu dengan opo adanya pada kita, ya, bukan dengan kesombongan kita, tapi dengan Opo Anai, luar biasa, ya. Engkau Yesus memberkati grup Opo Anai ini, pakai mereka lebih lagi, kemana mereka Kau utus, Kau menyertai, memberkati, sehingga grup ini makin hari makin luar biasa di dalam Kau Yesus. Ada kesatuan, ada mau lebih lagi melayani Kau Yesus, sehingga grup ini makin Kau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan. Kau baik, Kau sungguhlah Kau susah baik. Pagi hari ini Kau sudah jamah kami semua, memberkati kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kecukupan. Pekerjaan dari hamba-hamba-Mu di tempat ini diberkati luar biasa, sehingga menjadi berhasil dan beruntung. Ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Kami undang semua jemaat berdiri, mengangkat kedua tangan, menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Angkat kedua tanganmu, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Haleluya.